Mbak Palupi 38 orang nggak ada apa-apanya sama 1 juta KTP yang sudah dikumpulkan. Kalau Bang Ansy bilang tadi ya boleh-boleh saja kritik, tapi ya nggak akan pengaruh. Ya, itu persis pernyataan Pak Ahok ya, yang mengatakan bahwa demi saya rela bunuh 2.000 orang demi 10 juta orang. Kaitan ke apa itu? Ketika dia kita ingatkan soal Demo. hak asasi manusia, Ya. soal hak asasi manusia, bagaimana Pak Ahok dengan tegas mengatakan buat saya hak asasi manusia itu membunuh, bisa loh membunuh di depan kamu dan itu dibicarakan depan publik loh, membunuh 2.000 orang demi 10 juta orang. Justru di situ letak persoalannya, mengapa pembangunan ini, kebijakan pembangunan itu menyepelekan warga yang kehilangan suara sebenarnya. Nggak ada, seperti yang dikatakan Mas Ansy tadi ya, ini ada suara, sementara ada suara yang lain gitu. Nah cilakannya, kalau kita lihat data kependudukan, memang suara yang lain itu adalah suara kelas menengah. Yang maksud Anda yang 1 juta yang mengumpulkan KTP itu? Yang puas terhadap Ahok? 1 juta, ya itulah 1 juta, entah 1 Jadi itu kelas juta yang menengah? lain yang pasti bahwa ada suara-suara yang dibungkam, yang tidak ada maknanya gitu loh. Untuk saya maksudnya apa nih? Nggak ada maknanya dalam diperjelas dulu. Ada suara-suara yang dibungkam, maksudnya apa, Mbak Palupi? Suara yang tidak pernah nggak Pak Ahok berdialog dengan warga kelas bawah? Justru sekarang kalau kita lihat, pernah nggak Pak Ahok berdialog dengan warga kelas bawah, Pak Ansy? Berdialog, setiap hari warga bisa berdialog dengan Pak Ahok. Kita bisa lihat jam 6:30 pagi, itu warga Jakarta itu bisa langsung mendatangi balai kota dan kemudian menyampaikan berbagai keluhan kepada Pak Ahok. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ahok juga membangun sistem yang namanya clue. Yang hari ini ketika kita di jalan raya, kita lihat ada yang lobang, kita lihat ada banjir, ada sampah yang dibuang sembarangan, itu dengan menggunakan smartphone kita bisa foto dan kemudian mengirimkan kepada sistem. Menurut saya ini adalah bagian dari pola komunikasi yang dibangun oleh Pak Ahok untuk memberi ruang partisipasi kepada publik untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Persis di situ letaknya. Itu ini yang pertama. Itu kan ruang-ruang, memang ruang-ruang hidup kelas menengah itu betul-betul membanggakan gitu. Tapi ya. siapapun bisa datang ke balai kota. Bahwa jalan. Nah, itu perlu dicatat. Bagaimana misalnya seorang ibu yang anaknya mati kesetrum datang ke Pak Ahok. Pak Ahok si ibu ini belum menyampaikan apa persoalannya, dia sudah dimaki-maki di depan televisi. Yang kedua, seorang ibu yang dia kesulitan di dalam menggunakan kartu Jakarta Pintar, belum sampai menyatakan apa masalahnya, dia sudah dimaki-maki, bahkan akan dipolisikan. Itulah yang kita maksud, ruang-ruang hidup bagi kelas bawah, bagi masyarakat marginal, masyarakat miskin untuk Jakarta, itu semakin menyempit. Harusnya seperti apa? Satu ya, pertama-tama adalah persoalan keadilan ruang. Itu buat orang miskin itu yang utama. Tapi kita lihat, kita kan berharap dengan Jokowi Ahok mengakui di saat kampanyenya bahwa di Jakarta ini persoalannya adalah ketidakadilan ruang. Dan itu yang pertama. Dan itu tidak dikoreksi oleh Ahok. Tetap bahwa justru kebijakan tata ruang dia justru lebih mengutamakan kepentingan pengembang. Misalnya kita tahu bahwa pelaku ekonomi kita mayoritas adalah pelaku usaha kelas bawah. UKM, PKL, koperasi gitu ya. Mana ruang-ruang untuk mereka? Tetapi justru usaha-usaha mengakomodir itu. Justru tidak ada koreksi atas ketidakadilan ruang. Yang dia lakukan justru menambah ketidakadilan ruang ini dan itu kelihatan gitu kan dalam kebijakan. Simpelnya membela korporasi besar lah. Kemudian yang kecil-kecil tidak diperhatikan, begitu? Betul. Ya, saya kira kita semua sadar bahwa di masa-masa lalu ini kepala daerah di DKI Jakarta ini kurang tertib dalam tata ruang seperti ini. Menurut Mbak Palupi, Ahok juga nggak tertib juga. Sebentar. Tidak tertib juga. Sebentar. Justru dia banyak melanggar. Dan ini dilakukan tidak saja oleh masyarakat kelas atas ataupun pengembang, bahkan sampai pada masyarakat lapisan bawah, kelas bawah pun, tanah negara pun itu diserobot untuk mereka tinggali. Dan ini kita lihat, menjadikan Jakarta kemudian kumuh, jorok, dan semrawut.
banyak kita lihat sebenarnya merupakan tempat aliran sungai atau tempat ruang hidup bagi air, itu kemudian ditinggali begitu saja oleh warga yang ada di Jakarta ini. Dan kita ketahui ini menimbulkan multiplier effect, ya, semrawut, jorok, dan seterusnya. Pak Ahok dan Pak Jokowi ketika memimpin Jakarta, mereka melakukan proses pemberadaban kota. Antara lain dengan apa? Dengan normalisasi kali, dengan merelokasi mereka yang tinggal di pemukiman ataupun bantaran sungai untuk kemudian tinggal di tempat-tempat yang memang sudah disediakan. Artinya tidak benar kalau Ahok iya, tidak memikirkan rakyat kecil. Nah, hanya kita bisa korporasi melihat saja. bahwa yang terjadi bukan kalau penggusuran itu digusur digeser begitu saja. Ini sebelum mereka direlokasi atau dipindahkan, Pak Ahok itu sudah menyiapkan yang namanya rusunawa dengan berbagai fasilitas. Beberapa saat yang lalu kita menyaksikan di liputan berita yang disampaikan oleh Kompas TV, masyarakat Bukit Duri itu direlokasi di Rawabebek. Dan mereka yang tinggal di sana memberikan testimoni, mereka menikmati betul. Ada kesehatan, layanan kesehatan di sana, ada layanan transportasi di sana, anak-anak mereka memiliki ruang publik untuk hidup di sana dengan mereka hanya membayar 300.000 sebulan. Ya. Nah, ini sebenarnya ini bagian dari upaya pemberadaban kota, membuat kota yang tadi semrawut, kumuh, kotor menjadi relatif bersih. Nah, ini selama ini ya yang dilakukan oleh para pendahulu, Pak Jokowi dan Pak Ahok adalah apa? Datang sebagai pemadam kebakaran, setiap tahun yang namanya Kampung Pulau, itu selalu dilanda banjir. Dan mereka datang dengan proses tambal sulam, pola pendekatan yang hanya menyelesaikan setahun demi setahun, bantuan pendekatannya bersifat karitatif, tetapi solusi yang ditawarkan oleh Pak Ahok itu solusi yang bersifat komprehensif dan menyentuh pada akar persoalan. Hari ini kalau kita tanya kepada warga Jakarta, kebanjiran itu mengalami proses penurunan secara drastis. Ada. Nah, apakah ini juga tidak bisa dilihat? Intinya Anda mengatakan Jangan bahwa nggak korporasi aja kok, rakyat kecil juga diperhatikan rusunawa, meskipun tadi tidak bisa diambil Kalau kesimpulan karena kalau ada juga ada rusunawa yang mereka tidak puas dengan korporasi rusunawa itu dihajar, Kita berikan disikat oleh kesempatan ke Pak Pak Lupi, Mas. Ada 3 persoalan persis di sini letaknya kebijakan Pak Ahok yang menyebut penggusuran sebagai pemberadaban. Itu di sini letak persoalan kehidupan yang justru disingkirkan oleh Pak Ahok, dan ini benar-benar dibungkus oleh kalangan menengah pendukungnya sebagai sebuah pemberadaban. Dan itu menurut saya kejam. Pertama, nggak usah jauh-jauh sekarang ini aja. Kalau kita telusuri betul-betul para pendukung Ahok itu bekerja, berbicara berdasarkan data. Coba cek, benar nggak bahwa itu sebuah kekejaman bahwa mengatakan banjir ini karena orang miskin. Ya, sekarang aja kita lihat sejak dulu waktu zaman orang miskin yang tinggal di pinggiran kali, maksudnya di bantaran. Orang miskin di bantaran kali. Benarkah itu menjadi penyebabnya? Ya, kita lihat nggak usah jauh-jauh sekarang. Kemarin juga banjir besar, ya kan? Sebelumnya kita berharap pada yang namanya kanal, banjir kanal. Itu sudah dibangun, ternyata juga banjir juga. Pak Jokowi, kalau kita data juga ternyata juga melakukan banyak penyelamatan sumber-sumber air, ternyata banjir juga gitu. Nah, satu hal yang kita sebut mengapa ini ruang-ruang kehidupan kaum marginal, kalau pandangannya Pak Ahok ini benar-benar sebuah keadilan bahwa menyelamatkan, kenapa yang justru menutup sumber-sumber air yang paling besar yang disebut legal tadi tidak ditertibkan, Pantai Indah Kapuk, Mall Taman Anggrek, itu kan sama posisinya kan, bahwa itu dia menutup rumah-rumah air gitu. Itu jadi satu soal yang miskin digusur, yang kaya ya tapi dilindungi, difasilitasi. Mengganggu, dilindungi, difasilitasi. Itu kalau ngomong soal keadilan ya. Ada dua hal yang berbeda nih. Meskipun rakyat kecil yang lain juga diperhatikan juga oleh Pak Ahok. Rakyat kecil yang seperti disebutkan oleh Bang belum Asyi selesai. Tadi saya bilang 3 kan. Okay. Itu satu. Okay, kemudian yang kedua ya kan, mengatakan bahwa itu sebuah penggusuran, sebuah pemanusiaan. Kita lihat kan janjinya apa yang digembar-gemborkan di media bisa tinggal di rusun selama 7 turunan. Itu sama sekali bohong. Dan itu kita buktikan, kita pegang, kita lihat kok kontraknya ya. Mereka tinggal di sana selama 2 tahun dan boleh diperpanjang maksimal 3 kali. Jadi artinya 6 tahun. Apa? Ya, 6 tahun kan, plus 2 tahun artinya apa? Mereka batas. Persis pertanyaannya di situ. Setelah itu mereka kemana? Sekarang hitungan-hitungan aja. Ada klausul di semua rusunawa seperti itu?
Itu kita pegang kontraknya, kita ada kontraknya. Rusunawa hanya boleh tinggal 2 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali, artinya 6 tahun. Artinya 8 tahun kan, 2 tahun, setelah itu diperpanjang 3 kali. Oh, 3 kali, 6 tahun berarti 8 tahun. Ya. Jadi tidak benar bahwa mereka boleh tinggal di sana sampai 7 turunan. Itu pertama. Yang kedua, berarti apa? Kok yang seperti itu dibilang manusiawi? Dia sudah kehilangan rumah, dia sudah kehilangan tanah, ya, kehilangan tempat kerja. Sebentar, belum selesai. Nah, udah kehilangan itu, tiba-tiba dikatakan itu manusiawi. Ya, saya sudah paham. Sebentar. Saya sudah paham. Saya akan Tapi tanyakan waktu terbatas, Mbak Palupi. Saya akan tanyakan dulu. Betul seperti itu? Kampung Pulau, saya ambil contoh. Rusunawa hanya boleh tinggal 8 tahun maksimal. Kampung Pulau itu. Pertanyaan saya simpel, Bung Ansy. Kampung Pulau itu setiap tahun itu banjir. Dan setiap tahun juga LSM datang memberikan bantuan sosial ke situ. Pak Ahok datang dengan solusi bukan bantuan sosial, bukan pendekatan karitatif. Tetapi yang namanya dia menghadirkan keadilan sosial. Menyelesaikan banjir, ya, kemudian merelokasi warga dengan menyiapkan rusun yang sudah dipersiapkan. Yang maksimal 8 tahun hanya boleh tinggal, setelah itu nggak tahu mau tinggal di mana. Itu harus dicek. Karena ini kalau tidak seperti ini bisa jatuhnya menjadi fitnah loh. Ini bisa jatuhnya menjadi fitnah loh. Persis justru yang harus dicek itu adalah pernyataan Pak Ahok bahwa boleh tinggal. Sekarang ya kita juga. Anda punya datanya bahwa itu hanya boleh 8 tahun? Ada datanya. Anda tidak khawatir kalau itu dinyatakan sebagai fitnah? Silakan, bisa digugat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya. Tapi saya Pak Palupi ngomongnya terlalu banyak ini kan yang kedua adalah saya kasih kesempatan. Bukan, yang kedua adalah kan kita juga ada data tentang yang sekarang aja udah puluhan orang dari bulan berapa itu udah 35 orang ya dari Kampung Pulau yang baru itu sudah kesulitan membayar dan udah terancam untuk digusur, udah terancam untuk diusir. Dan suara-suara itu tidak sampai ke Pak Ahok. Suara-suara itu tidak sampai, justru yang sampai ke publik itu 7 turunan, itu manusiawi, kemudian seluruh fasilitas, tapi tidak pernah bicara apakah kehilangan seluruh kerja keras mereka seumur hidup, mereka tinggal di sana dihancurkan, kemudian hanya boleh tinggal maksimal 8 tahun, dan kemudian kesulitan mereka membayar sejumlah seluruh harga-harga itu, dan bahkan dalam waktu setahun Kampung Pulau digusur, itu sudah setidaknya 35 orang sudah terancam terusir. Bang Ansy, silakan. Yang tidak tertib itu bukan saja masyarakat di kelas atas menengah, tetapi juga di kelas bawah ada yang tidak tertib. Tanah-tanah negara yang sebenarnya menjadi ruang terbuka hijau selama puluhan tahun diserobot. Dan ini menjadi praktek yang kemudian menimbulkan implikasi yang luar biasa bagi lingkungan, bagi kesehatan, dan seterusnya. Pak Ahok datang bukan dengan pendekatan yang saya katakan tadi, tambal sulam atau pendekatan yang sifatnya bantuan sosial. Partai politik LSM, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan sosial. Pak Ahok datang dengan keadilan sosial. Itu bukan. Satu, sebentar. Yang kedua, tadi kalau dikatakan bahwa Pak Ahok selalu berpihak kepada pengembang, salah satu indikasi saja. Dalam kasus misalnya reklamasi di Jakarta ini, itu Pak Ahok justru meminta kontribusi tambahan sebesar 15%. Dan ini transparan, mau digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan yang terkait dengan bagaimana menghadirkan meskipun harus dicek lagi kepentingan publik bagi masyarakat. Ya, terkait dan dengan Rusunawa. Dan yang terakhir, silakan terakhir, waktu terbatas. Karena ini tujuannya kepada Ibu Mega dan Pak Jokowi. Saya yakin betul Ibu Mega dan Pak Jokowi itu mereka tinggal di Jakarta. Mereka juga mengerti persis proses berpemerintahan di DKI Jakarta. Dan PDI Perjuangan, saya kira dalam proses pengambilan kebijakan ini juga menggunakan metodologi yang cerdas. Mereka juga pasti melihat bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan publik, nanti kita lihat sama-sama. Dan tapi intinya Bang Ansy ada PR dari Mbak Palupi, tolong dicek apakah benar dan Rusunawa itu hanya boleh 8 tahun. Kami juga akan mengecek langsung nanti. Terima kasih Mbak Palupi informasinya. Catatan juga bahwa apa yang dilakukan Pak Ahok itu bukan inovasinya Pak Ahok, dan itu bukan sebuah kebaikan karena sudah penggusuran dengan Rusunawa. Itu sudah sejak tapi setidaknya Pak Ahok nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih Bung Ansy Lema dan juga Mbak Sri Palupi dari EcoSoc Right. Terima kasih.